Puluhan pengemudi mobil diperiksa kesehatan jelang Natal. Kemenkumham Papua Barat usulkan 444 narapidana terima remisi hari Natal. Selamat petang. Berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 22 Desember 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, sebanyak 444 penghuni lembaga permasyarakatan yang ada di wilayah Papua Barat diusulkan menerima remisi Hari Raya Natal 25 Desember tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan HAM wilayah Papua Barat. Perayaan Hari Keagamaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham wilayah Papua Barat memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman terhadap para narapidana yang saat ini tengah menjalani sisa masa hukuman mereka. Kepala Kemenkumham Papua Barat melalui Kepala Divisi Permasyarakatan Dani mengatakan, dalam menyambut perayaan Natal tanggal 25 Desember 2022, jajaran kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Papua Barat telah mengusulkan sebanyak 444 orang mendapatkan remisi hari raya yang tersebar di lapas dan rutan di Papua Barat. Dari total 444 orang, khusus pidana umum ada 349 orang, sedangkan untuk pidana khusus ada 95 orang yang berkaitan dengan narkoba dan korupsi. Kepala Divisi Pemasyarakatan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat mewakili Bapak Kepala Kantor Wilayah izin menyampaikan kaitannya dengan pemberian remisi Natal pada tahun 2022. Jadi jumlah narapidana dan tahanan se-Papua Barat itu jumlahnya 1.348. Narapidana yang beragama Nasrani se-Papua Barat itu adalah 727. Dan yang diusulkan untuk mendapatkan remisi khusus Natal se-Papua Barat berjumlah 444 orang. Dani menambahkan dari 444 orang ada jenis 2 kategori, khusus 1 setelah mendapatkan remisi, warga binaan tersebut masih melanjutkan sisa masa hukuman mereka dalam lembaga. Sedangkan kategori 2 atau RK2, mereka yang menerima remisi hari raya, saat itu langsung dinyatakan bebas. Diusulkan dari 444, ini ada 2 jenis kategori. Yang pertama remisi khusus 1, artinya yang pada saat kita kasih, tapi dia masih bisa setelah dapat itu dia masih menjalani pidananya, kan gitu. Nah 1 orang, betul ya, Pak Chandra ya, itu nanti kalau memang dia dapat remisinya dia bisa langsung bebas. 1 orang. Hanya 1 orang. Hanya 1 orang. Itu di lapas mana itu, Pak? Yang 1 orang di Sorong, lapas Sorong. Remisi yang diberikan kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham wilayah Papua Barat sebagai bentuk pelayanan kepada warga binaan yang betul-betul berkelakuan baik dan menyadari kesalahan yang telah dibuat. Natalindo Kerewayat TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemeriksaan kesehatan pengemudi angkutan umum dalam rangka Operasi Lilin Mansinam 2022 Polres Manokwari berlangsung Kamis pagi tadi di Terminal Wosi, Manokwari. Bekerjasama dengan Jasa Raharja, Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari, Polres Manokwari, dalam hal ini Satlantas, Sat Narkoba, dan Satreskrim melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis kepada puluhan pengemudi angkutan umum dalam rangka Operasi Lilin Mansinam tahun 2022. Kasat Lantas Polres Manokwari, Ibtu Suban Ohoimas kepada TVRI Papua Barat mengatakan, kegiatan ini dalam rangka kesiapan mereka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 dengan melakukan tes kesehatan dan pemeriksaan urin kepada supir taksi, supaya selama membawa penumpang, para supir tetap dalam kondisi sehat. Bersama dengan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan, ditambah dengan teman-teman dari Reskrim, kemudian dari Narkoba, melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka Operasi Lilin Mansinam 2022 Polres Manokwari, khususnya dalam hal pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi angkutan umum di Terminal Wosi.
Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka kesiapan kita menjelang Natal dan Tahun Baru. Khususnya kita akan memeriksa kesehatan pengemudi, kondisi daripada pengemudi, bagaimana kesehatan dia, kemampuan dia untuk mengendarai kendaraan dari terminal sini ke tempat tujuan. Plus juga teman-teman dari Reskrim melaksanakan pemeriksaan khusus untuk kondisi daripada pengendara, jangan sampai pada saat mengemudikan kendaraan dipengaruhi oleh mungkin zat-zat nafsa yang mungkin bisa mempengaruhi daripada konsentrasi pengemudi. Penanggung jawab pelayanan Yudi Putra mengatakan kegiatan ini sudah merupakan kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan Jasara Harja selama periode mudik. Mengingat masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan saat berpergian ke kampung halaman. Kegiatan kesehatan konsumen sudah menjadi kegiatan rutin bagi Jasara Harja. Kebetulan ini dari pihak Polres, dari Dishub dan narkoba. Nah, kebetulan ini kita bersama dengan kesehatan lalu lintas. Nah, jadi ini kan tempat guna, tempat sasaran. Di selama periode Natal ini kan memang arus mudiknya yang lebih intens, lebih padat. Jadi pas lah supir-supir ini tentu kan kerja ekstra lebih mungkin dari sebelumnya. Makanya itu kita khususkan kepada supir yang mungkin kondisinya ada kurang fit. Makanya kita coba bagaimana bisa supaya mereka bisa fit. Nah, Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Manokwari Ibda John Haulusi menyebutkan pihaknya dari narkoba siap mendukung operasi lilin tahun 2022 dengan melakukan pencegahan narkoba di sekitar areal Terminal Wosi. Kami dari Satlantas Narkoba Polres Manokwari tetap mendukung operasi lilin 2022 dengan kegiatan rangkaian melakukan tes urin terhadap para pengendara atau para supir supaya semua para supir itu siap untuk mengendarai kendaraan. Jangan terlibat dengan atau ada terpengaruh dengan narkotika. Natalindo Kerawaya TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat menghimbau agar seluruh umat tetap menjaga persatuan, kerukunan, dan rasa toleransi antar sesama. Dalam rangka Natal. Pesan tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Luxen James Mayor saat dijumpai awak media. Dirinya menyebutkan dengan semakin dekatnya perayaan Natal dan Tahun Baru, maka seluruh umat yang ada di Papua Barat harus terus bersatu, menjaga kerukunan, kedamaian, dan rasa toleransi, serta saling menghargai. Tak hanya itu, Luxen James Mayor juga menghimbau agar Natal dan Tahun Baru tidak dirayakan secara berlebihan dengan hal-hal yang berbau negatif, serta dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sukacita Natal ini kita tidak boleh rayakan berlebihan, ya kita jauhkan diri dari hal-hal yang kemudian mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kita fokus saja terhadap ibadah-ibadah kita. Jadi saya berharap supaya selaku keluarga gereja kita menjaga kedamaian, ya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat ini juga menegaskan agar perayaan Natal dan Tahun Baru tidak boleh diwarnai dengan pesta miras yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Di sisi lain, mengingat masa pandemik belum usai, Luxen James Mayor juga menekankan agar umat dapat tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan selama berlangsungnya ibadah perayaan Natal dan Tahun Baru. Sukacita Natal ini menjadi bagian kita membagi kasih sukacita, kasih Tuhan ini kepada sesama. Hal yang juga selaku Kanwil kita ingatkan bahwa di masa ini COVID ini tidak jauh dari kita. Karena itu kita juga berharap bahwa penyelenggaraan ibadah kita dalam merayakan Natal terus juga menjaga protokol kesehatan. Jadi jangan kita melakukan euforia yang berlebihan dan kemudian kita tidak menjaga protokol kesehatan. Kesehatan ini penting bagi kita. Itu mungkin juga yang Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam memperkenalkan dan mempertahankan adat budaya suku asli Arfak, khususnya di Kabupaten Pegunungan Arfak, Lembaga Masyarakat Adat LMA Kabupaten Pegunungan Arfak melaksanakan rapat kerja pertama. Diharapkan hasil dari rapat kerja ini dapat menghasilkan suatu rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pelaksanaan rapat kerja pertama Lembaga Masyarakat Adat LMA Kabupaten Pegunungan Arfak dibuka oleh Bupati Pegunungan Arfak yang diwakili oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pegunungan Arfak Sebulon Saroy. Dalam arahannya, Kabak Humas dan Protokol menyampaikan bahwa dengan mengedepankan redeposisi, reorientasi dan revitalisasi lembaga adat sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, maka perlu mempertahankan adat dan budaya sebagai kearifan lokal di Kabupaten Pegunungan Arfak. Lihat di sini, redeposisi, reorientasi, revitalisasi lembaga adat sebagai mitra pemerintah dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Papua Barat. Pertama yang saya sampaikan di sini adalah mempertahankan adat dan budaya sebagai kearifan lokal di Kabupaten Arfak. Kearifan lokal ini sudah tumbuh dan berkembang dahulu kala dari nenek moyang kita. Yang tentunya kearifan lokal ada juga yang positif dan ada juga yang negatif. Mungkin bersama-sama seiring berjalan waktu sama-sama berjalan. Dan yang positif memberikan kebaikan-kebaikan, keuntungan-keuntungan untuk kita, sedangkan yang negatif pasti merugikan kita. Sementara itu, Ketua LMA Provinsi Papua Barat Maurid Saiba menyampaikan bahwa LMA dalam perjalanannya selalu ingin melaksanakan hal-hal yang dapat membantu kinerja pemerintah daerah. Salah satunya yang telah dilakukan LMA adalah membantu pembentukan Majelis Rakyat Papua, MRP Provinsi Papua Barat. Sebelumnya saya bercerita sedikit tentang lembaga ini, agar kita tahu bahwa LMA sendiri didirikan pada tahun 2010 di Papua, Provinsi Papua waktu itu dan tahun 2011 itu dilaksanakan di Provinsi Papua Barat yang dipimpin oleh saya sendiri sampai sekarang. Dan lembaga ini ingin sekali melaksanakan apa yang menjadi hal yang harus dikerjakan dalam sebuah organisasi yang dapat membantu kerja-kerja pemerintahan di Provinsi Papua Barat. Dan lembaga ini juga ikut serta mendorong hadirnya Majelis Rakyat Papua pada waktu itu. Tak hanya itu, Ketua LMA Kabupaten Pegunungan Arfak Septinus Mandacan berharap lembaga ini tidak sekedar menjalankan roda organisasi saja, melainkan dapat mengeluarkan rekomendasi yang dapat memberikan output bagi masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak. Dengan adanya rakyat ini bukan hanya untuk menjalankan roda organisasi saja, tapi bisa dapat mengeluarkan rekomendasi yang memiliki output hingga ke masyarakat. Dari Kabupaten Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, setelah mencanangkan kebun lahan sumber pangan, selanjutnya pemerintah provinsi melaksanakan lomba rumah atau pondok kebun antar OPD yang dibangun di sekitar kebun lahan pangan Susweni. Kamis 22 Desember 2022, Panitia Penilaian Kebun dan juga Rumah Kebun atau Pondok sudah mulai melakukan penilaian yang dimulai sejak pagi hari. Satu persatu peta kebun yang dikelola setiap OPD mulai didatangi untuk dinilai. Untuk siang hari, penilaian yang dilakukan berupa kerapian bedeng tanaman dan juga kesuburan tanaman, dan di malam hari akan dinilai lampu serta ornamen yang bertemakan Natal. Ian Makebori, Ketua Tim Penilaian menyampaikan untuk kategori penilaian antara lain penilaian tentang pondok kebun, di mana pondok tersebut tempat untuk melakukan evaluasi dan pemantauan hasil kebun dari awal tanam hingga panen nanti. Selain itu pemanfaatan lahan, di mana setiap bidang tanah apa saja yang ditanam. Dan juga menjelang Natal, jadi setiap pondok harus memiliki pohon Natal. Maka hari ini kita baru melakukan penilaian. Ada 3 item yang kita lihat. Yang pertama penilaian tentang pondok
kebun. Nah, konsep pondok kebun yang kita inginkan ini kan konsep saung, artinya di setiap kebun ada saung di mana secara ini OPD yang ada itu tim itu bisa membahas mengevaluasi kegiatan di kebun, pembagian tugas, kemudian perencanaan ke depan. Jadi artinya kita akan paham bahwa kebun ini sesuatu yang berjalan terencana tertara gini, baik kegiatannya, evaluasinya, kemudian bagaimana penanganan selanjutnya ke depan. Dari hasil penilaian beberapa OPD masih terlihat banyak kekurangan, namun ini merupakan langkah awal karena hal ini sangat luar biasa. Dengan konsep ini, kita bisa memberikan pemahaman bahwa sangat penting memahami pertanian dan akan muncul dari setiap individu yang terlibat dalam tim di setiap OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Ya mungkin tahap awal. Jadi saya pikir mungkin hal yang wajar sekali bahwa di langkah awal ini kita masih lihat banyak hal yang poin-poinnya kekurangan masih kurang. Tapi saya pikir satu langkah yang luar biasa ke depan. Artinya kalau kita bicara soal kalau saya bahwa kemudian konsep ketahanan pangan segala macam di bagaimana menangani krisis pangan, nanti kita mulai dari konsep yang seperti ini luar biasa. Setiap orang kemudian akan paham bahwa berapa pentingnya kita harus memahami pertanian, kemudian bagaimana menangani itu, dan itu mulai dari akan muncul dari setiap orang kan, kemudian yang berkembang terus. Saya pikir dengan hadirnya kebun lahan sumber pangan pemerintah Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan di daerah Susweni diharapkan dapat memberikan gambar dan juga motivasi kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dimulai dari Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Karang Taruna Provinsi Papua Barat dan juga Jemaat Yohanes Susweni memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang menyiapkan lahan kebun sumber pangan sebagai motivasi kepada masyarakat untuk kembali berkebun. 10 November 2022, penjabat Gubernur Papua Barat telah melaunching kebun lahan pangan Provinsi Papua Barat yang bertempat di Susweni, Distrik Manokwari Timur, Provinsi Papua Barat. Dengan luas lahan sekitar 4 hektar yang dibagikan kepada setiap OPD untuk dikelola dengan menanam berbagai sayur dan juga pangan lokal lainnya. Saat ini kebun yang dikelola sudah banyak yang dipanen seperti sayur bayam, kangkung, dan sawi dan juga ketimun. Dari hasil tersebut, Karang Taruna Papua Barat memberikan apresiasi karena dengan gerakan ketahanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat sangat baik sekali. Karena bisa menyiapkan lahan dan juga bibit, serta memberikan kesempatan untuk organisasi pemerintah dan juga organisasi pemuda dan masyarakat untuk mengelola lahan, serta program seperti ini akan didukung oleh organisasi pemuda di Papua Barat. Kami sendiri merasa bangga karena kami sudah disediakan lahan pertanian dan perkebunan bersama-sama dengan pemuda Karang Taruna Papua Barat dan juga dilibatkan teman-teman DPD KNP Papua Barat yang di sini ada beberapa lahan yang nanti dibagi menjadi 2, dan itu sesuai perintah Bapak Kepala Dinas Pertanian bahwa kami tetap sebagai pemuda harus cepat untuk melihat program kerja daripada pemerintah daerah, yaitu tentang gerakan ketahanan pangan. Hendrik Arwam, Wakil Ketua Jemaat Yohanes Susweni menilai program yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat sangat bermanfaat karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk aktif kembali berkebun. Dengan adanya pondok-pondok yang dibangun oleh setiap OPD, diharapkan kebun ini dapat berjalan terus karena memiliki nilai positif yang berkesinambungan dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat di sekitar kebun yang mengelola. Sudah katakan tadi bahwa apa yang dicanangkan oleh gubernur dalam waktu yang singkat ini sangat bermanfaat sekali. Karena di tempat ini, lahan ini sudah lahan-lahan yang ada ini karena ada yang punya tempat, kita tidak bisa berkebun sembarang. Karena itu ada warga kita yang ini, tetapi ketika di gubernur membuka lahan ini, karena kebetulan lahan ini adalah lahan pemerintah daerah, ini memberikan kesempatan untuk menanam, akhirnya semua aktif dan proaktif di dalam kegiatan menanam di sini dengan sama-sama, dengan dibantu menyiapkan bibit oleh
Dinas Tanam Pangan Bapak Ponotaba, akhirnya kita tinggal tuh pupuknya sedikit disiapkan. Akhirnya hari ini kita lihat memberikan dampak positif di sini juga, bahkan untuk bisa melanjutkan sampai 1 tahun, karena di sini juga dari OPD yang bersangkutan sudah membantu membangun pondok ini tinggal di sini untuk nanti yang warga jemaat yang memelihara kebun ini akan berteduh dan dia akan melanjutkan secara tidak sadar. Diharapkan program ini dapat terus berjalan karena sangat membantu masyarakat dengan adanya lahan milik pemerintah Provinsi Papua Barat. Masyarakat di sekitar kebun akan terus merawat dan hasil kebunnya bisa dijual untuk kesejahteraan masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Manokwari menggelar pawai Natal dan budaya yang diikuti ratusan masyarakat dari denominasi agama, paguyuban, dan suku Nusantara di Kabupaten Manokwari. Pawai Natal dan budaya dibuka langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo di Kompleks Perkantoran Sanggeng Manokwari pada Rabu 21 Desember 2022. Pembukaan parade Natal ditandai dengan diangkatnya bendera start oleh Bupati yang didampingi Ketua FKUB Provinsi Papua Barat, Ketua Klasis GKI Manokwari, Wakapolres, serta Forkopimda di Kabupaten Manokwari. Adapun pawai menyambut Hari Raya Natal 25 Desember dan pawai budaya melewati sepanjang Jalan Yosudarso Sanggeng, Jembatan Sahara, Jalan Merdeka hingga finish di Lapangan Borarsi Manokwari, di mana peserta menggunakan pakaian berwarna merah dan menggunakan pakaian Santa Claus, maupun menggunakan pakaian adat dari suku Arfak dan Nusantara. Bupati Manokwari Hermus Indo mengatakan, setelah lepas dari masa pandemi COVID-19, maka hari ini pemerintah Kabupaten Manokwari mensyukuri hal itu dengan menggelar pawai bersama parade Natal dan budaya. Pandemi COVID-19 sudah tidak ada, sehingga kita mensyukuri itu dengan hari ini kita menggelar pawai bersama. Dan tidak hanya pawai, nanti tanggal 29 kita juga ada Natal bersama Pemda, TNI Polri, dan seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari. Pawai bersama atau pawai dengan tema pawai damai Natal yang diselenggarakan hari ini tidak hanya diikuti oleh umat Kristen di Kabupaten Manokwari. Saya sampaikan kepada kita semua bahwa kita ada di Manokwari ini ibarat kita ada dalam satu rumah, sehingga kalaupun satu atau ada anak yang tertua punya acara, maka tentu anak-anak yang lain ikut meramaikannya. Pemerintah Kabupaten Manokwari kembali melaksanakan ibadah Natal bersama dengan TNI Polri dan seluruh masyarakat Manokwari pada tanggal 29 Desember 2022 di Lapangan Borarsi Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 22 Desember 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.